kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Nah, qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala berkata, babu majaa fir riya, bab yang datang berkaitan dengan riya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Al-ayah. Tamamul ayah, lanjutan dari ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Nah, bab tentang apa yang datang berkaitan dengan riya. Kemudian penulis menyebutkan ayat, qul, katakanlah, innama ana, hanya saja aku, basyarun, adalah manusia, mithlukum, seperti kalian, yuha ilayya, yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falya'mal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Nah, munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid, hubungan penyebutan bab ini dalam kitab tauhid. Apa kaitan bab ini, yaitu tentang riya, dengan masalah tauhid? Annahu lamma kana riya'u mukhillan bitauhid, itu ketika riya ini mencacati kepada tauhid, merusak kepada tauhid, wa muhbitan lil amal, dan juga riya ini bisa membatalkan amal, menghancurkan amal. Alladzi qaranahu, yang menyertai kepadanya, nasaba, maka cocok an yunabbiha alaihil muallifu fi hadzal bab, maka cocok muallif itu memberikan peringatan terkait dengan bab ini, yaitu bab tentang riya. Nah, jadi ini jelas ya hubungan riya dengan kitab tauhid atau dengan pembahasan tentang tauhid, karena riya adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Karena riya termasuk syirik, sebagaimana yang nanti akan kita bacakan juga ya dalilnya, bahwa riya itu termasuk di antara kesyirikan. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai asyirkul asgor. Disebut syirkul asgor, disebut juga syirkul khafi nanti, syirik yang tersembunyi. Karena syirik itu dibagi, pertama syirik akbar dan syirik asgor. Syirik akbar dan syirik asgor. Masing-masing dari syirik akbar dan syirik asgor itu dibagi kepada dua. Ada asyirku al-jali,
syirik yang nampak atau syirik yang zohir, dan ada asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, jadi pembagiannya, taksimnya itu syirik akbar terbagi kepada dua. Syirik akbar jali, jelas, dan syirik akbar khafi. Syirik asgor juga dibagi dua. Ya, syirik asgor yang jali, jelas, dan syirik asgor yang khafi, yang tersembunyi. Nah, riya ini termasuk syirik asgor yang khafi. Jadi disebut syirik asgor, disebut juga nanti syirik khafi. Ya. Nah, contohnya apa coba? Masing-masing dari pembagian tadi. Coba dimulai dari yang pertama, syirik akbar jali. Apa? Syirik akbar yang nampak. Misalnya, apa? Nyembah kuburan. Nyembahnya bentuknya apa? Nyembahnya gimana? Menyembelih untuk selain Allah. Jelas itu kan zahir kan, nyembelih untuk selain Allah. Sujud kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Ya. Syirik akbar khafi. Keyakinan hati seperti apa? Meyakini bahwa Allah punya anak. Ya. Itu berupa keyakinan, ya mungkin bisa masuk. Tapi yang berupa amalan. Pergi ke orang pintar. Ya. Pergi ke orang pintar. Orang pintar itu apa? Orang pintar minum. Jadi iklan. Nah, tapi itu zahir itu. Betul nggak? Zahir. Bertanya, ya, membenarkan. Yang khafi. Nah, biasa dicontohkan, ya, khauf, takut kepada selain Allah. Khaufu sir. Khaufu sir. Disebutnya khaufu sir. Khaufu sir itu, ya, takut kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan musibah, bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan kesialan. Ya. Ini khaufus sir. Ini syirik akbar seperti ini. Termasuk riya. Termasuk riya ini bisa termasuk syirik akbar juga. Karena tidak semua riya ini syirik asgor. Nah, pernah kita jelaskan kalau tidak salah. Ya. Riya itu ada dua. Ya. Riya itu ada dua. Yang termasuk syirik asgor itu disebut yasirur riya. Riya yang sedikit. Ya. Adapun yang termasuk syirik akbar, riyaul munafikin, riyanya orang-orang munafik. Ini syirik akbar. Riyanya orang munafik ini syirik akbar. Masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Riya, pengen kelihatan aja masuk Islam. Ini akbar atau asgor? Akbar jelas ini. Orang-orang munafik di zaman dulu itu kafir tidak? Pada hakikatnya kafir mereka. Jadi riyanya orang-orang munafik itu syirik akbar. Nah, yang termasuk syirik asgor itu adalah yasirur riya. Ya gitu, ketika seorang beramal, ya, kemudian muncul dalam hatinya niat riya dalam beramal itu. Ya. Ya, dan riyanya itu pada saat dia beramal itu saja. Bukan dalam setiap kali dia beramal dia riya. Nah, kalau seperti ini riyanya riya munafik. Jadi, karena orang munafik itu selalu dalam amalnya itu riya. Sholat dia riya. Bahkan jihad juga pergi jihad, tapi riya. Semuanya riya. Masuk Islamnya juga riya. Cuman hanya sekedar supaya dapat pengakuan saja kan. Gitu. Nah, jadi ini juga hal yang diingatkan juga oleh para ulama bahwa riya itu tidak semua riya itu syirik asgor.
Rianya orang-orang munafik itu adalah syirik akbar. Dan riya pada asalnya adalah sifat orang munafik, bukan sifat orang beriman. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah, mau menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, apabila mereka bangkit untuk melaksanakan sholat, mereka bangkit dalam keadaan malas. Yuraunan nas, mereka riya kepada manusia. Jadi sholatnya itu, ibadahnya itu supaya dilihat oleh manusia, kemudian mereka dapat pengakuan dari manusia. Mereka dapat sanjungan dari manusia. Mereka dapat pujian dari manusia. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi pada asalnya riya itu adalah sifat orang munafik. Ya. Dan orang munafik itu kafir pada hakikatnya. Taib. Nah, tadi sampai mana tadi? Pembagian tadi. Kemudian syirik asgor jali. Syirik asgor jali yang nampak. Apa contohnya? Hah? Apa? Pakai jimat. Bisa. Pakai jimat tapi dengan apa? Nah, dengan keyakinan bahwa jimat itu hanya sebab. Sebab ya? Sebab. Itu syirik asgor. Kalau diyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan madorot, ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Tapi kalau pakai jimat, pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin, pakai atau bawa apa ya, dengan anggapan bahwa itu sebab saja yang mendatangkan manfaat, mendatangkan madorot Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab ini saya dilindungi oleh Allah gitu. Dengan sebab cincin ini jualan saya laris. Dilariskan oleh Allah. Allah yang melariskannya gitu. Nah, ini sempat kita bahas juga kan di dalam kitab tauhid. Pembagian tentang orang yang memakai jimat-jimat, tamaim. Nah, itu syirik asgor jali. Bisa. Apa lagi? Apa lagi? Kelihatan. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ya kan? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syiriknya apa di sini? Syirik asgor. Syirik asgor. Nah, man kana halifan falyahlif billah. Siapa saja yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Syirik asgor khafi, nah ini. Ya. Taib. Nah, itu pembagian syirik ya. Jadi diingat pembagian syirik dibagi dua, akbar, asgor. Masing-masing dari akbar dan asgor dibagi kepada jali dan khafi. Nah, masing-masing ada contoh-contohnya tadi ya. Nah. Taib. Kita baca. Mana ini? Kelewat. Ar-riya. Nah, pengertian riya masdaru ro'a mura'atan wariyaan. Masdaru ro'a dia memperlihatkan artinya. Mura'at ya, masdarnya wariya. Wahwa, dan dia adalah riya adalah an yaksida. Seorang memaksudkan an yaron nas, supaya manusia melihat annahu ya'malu amalan, supaya manusia melihat bahwasanya dia beramal dengan suatu amalan, ala sifatin, beramal dengan suatu amalan menurut sifat tertentu. Ya, dalam keadaan atau ya dalam keadaan tertentu. Wa huwa yudmiru fi qalbi, tapi dia menyembunyikan di dalam hatinya sifatan ukhra, sifat yang lain.
Jadi menampakkan bahwasanya dia itu beramal untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebetulnya yang dia sembunyikan di dalam hatinya bukan itu. Bukan beribadah karena Allah. Tapi beribadah untuk mendapat tadi ya, penglihatan, perhatian manusia. Sanjungan dan pujian mereka. Gitu ya. Wa naqsida an yaran nas annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Ya, jadi yang dia tampakkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Gitu kan? Nah, itu kan hakikat juga dari kemunafikan. Hakikat dari kemunafikan. Apa yang ditampakkan berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ketidaksesuaian antara lahir dan batin, ya, itu adalah hakikat dari nifak, sifat kemunafikan. Qul, katakan al-khitab lin nabi, ya, khitab di sini untuk nabi. Ai qul linnas, katakan kepada manusia. Ana basyarum mithlukum, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Ai fil basyariyati, dalam hal sifat sebagai manusia, ya, seperti kalian. Laisa li minar rububiyati wala minal ilahiyati syai'. Aku tidak memiliki sedikit pun sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Karena sifat rububiyah, sifat uluhiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahun wahidun, ay ma'budukum bihaqqin, sesembahan kalian yang hak, alladzi ad'ukum ila ibadatihi, yang aku mengajak kalian untuk beribadah kepadanya, ma'budun wahidun, adalah sesembahan yang satu, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Yarju liqa'a rabbih. Yarju, nah ini kalau secara bahasa artinya roja, yarju artinya apa? Berharap. Berharap pertemuan dengan Rabbnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya, akan tapi yarju itu juga terkadang dengan makna yakhaf. Yarju itu kadang-kadang maknanya yakhaf atau takut. Ai, makanya di sini ya saya mengatakan yakhaful masira ilaihi. Jadi takut ketika dia dikembalikan kepada Allah. Wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Dan menginginkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi bisa takut ya, yarju liqa Allah, bertemu dengan Rabbnya di sini ketika, artinya bertemu ketika dia dihisab oleh Allah. Dan ini melazimkan apa? Takut. Ya kan? Ya, hisab itu adalah sesuatu yang kita takuti. Tapi kalau yang dimaksud dengan liqa rabbi, berjumpa dengan Allah, artinya melihat Allah di surga, berarti ini sesuatu yang kita harapkan. Ya, jadi yarju itu bisa artinya berharap, bisa artinya takut. Ya, di antara contoh misalnya yang bermakna yarju, bermakna takut itu di surat An-Naba, la yarjuna apa hisaban apa? Hah? Wa yarju apa ayatnya? Kan dia lupa. Coba lihat. La yarjuna hisaba, ya. Mereka tidak, innahum la yarjuna apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kalian ketinggalan kan? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia tidak mengharapkan hisab. Maksudnya apa? Tidak takut dengan hisab. Artinya di situ. Itu contoh ya. Untuk yarju dengan makna takut. Taib amalan salihah.
maka ana muwafiqan li syar'illah maqsudan bi wajahu. Amal soleh itu apa? Amal soleh yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah dan dimaksudkan dengan yang wajah Allah. Jadi mengikuti syariat dan ikhlas karena Allah. Itulah kriteria amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan dia tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabbnya. Aila yurai bi amalihi, artinya bahwa dia tidak riya di dalam amalnya. Ya, fal ya'mal amalan sholiha, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan dia tidak riya dalam amalnya. Itu maksud dari wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ahadan nakirah fi siyaqin nafi. Dia adalah kata nakirah dalam konteks nafi. Fata'ummu kulla ahadin kainan man kana, maka mencakup setiap orang atau siapapun, ya, siapapun bagaimanapun keadaannya. Taib. Al-mana ijmali, mana global untuk ayat ini. Ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbiran nas. Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia annahu basyarum mithluhum, bahwasanya dia adalah manusia seperti mereka, fil basyariyati, dalam hal apa? Sifat kemanusiaan mereka, sifat kemanusiaannya. Laisa lahu minar rububiyyati wal uluhiyati syai'un, beliau tidak memiliki sedikit pun dari sifat rububiyah dan uluhiyah. Wa innama muhimmatuhu, dan tugas beliau itu hanya iblagu ma yuhihillahu ilaihi, itu hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ya, nah, saya ini ya suara tadi. Wa ahammu ma uhiya ilaihi, dan di antara yang terpenting dari apa yang diwahyukan kepadanya adalah apa? Annal ma'buda haqqan ma'budun wahidun, bahwasannya yang disembah dengan hak itu hanya sesembahan yang satu. Huwallah, itu adalah Allah. La yajuz an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadah, tidak boleh disekutukan bersamanya seorang pun di dalam beribadah. Wala budda minal masir ilaihi fi yaumil qiyamah, dan harus, ya, kelak pasti semuanya akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Ya, bahwa dia akan kembali pada hari kiamat. Falladzi yarjun najata fi hadzal yaum, maka siapa yang mengharapkan keselamatan di hari ini, min adzabillahi, dari azabnya Allah, yasta'iddu lahu bil amalil khalis, hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk hari tersebut dengan amal yang ikhlas, yang bersih, ya, minasyirki, dari kesyirikan, al muwafiq lima syara'ahu Allah, yang amalan itu juga sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, ini makna global, ya, jelas seperti yang juga tadi sudah dibahas. Nah, kemudian munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Anna fiha al-amra bi ikhlasil amal minasyirki alladhi minhu riya. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengikhlaskan amal, memurnikan amal dari kesyirikan yang juga diantaranya adalah riya. Ya. Ma yustafadu minal ayah, faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ini, anna asladdin huwa ifradullahi bil ibadah, bahwasannya pokok dasar atau landasan agama itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yang kedua, anna riya syirkun, bahwasanya riya adalah syirik, ya. Nah, ini sebagaimana juga pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asgor.
Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Itu syirik asghar. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Innallaha yaqul, ya, yauma tujazal ibadu bi a'malihim. Dan Allah kelak ketika akan membalas hamba-hambanya sesuai dengan pada hari kiamat, yaitu pada hari ketika Allah membalas hamba-hambanya sesuai dengan amal-amalnya, Allah akan mengatakan kepada mereka, ya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang atau pihak-pihak yang kalian riya, ya, dengan amal-amal kalian di dunia. Jadi orang yang riya itu nanti disuruh pergi kepada orang-orang yang dia beramal untuk mereka. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Hal tajiduna indahum jazaan? Apakah kalian akan mendapatkan di sisi mereka balasan? Ya, jadi disuruh minta balasan, minta pahala sama mereka, gitu. Gitu. Kalau kita beramal riya karena manusia, karena ingin mendapatkan, ya, tadi pengakuan dari manusia, nah, ya, nanti di akhirat Allah tidak akan balas amal-amal tersebut, bahkan disuruh untuk pergi kepada orang-orang yang, ya, kita beramal untuk mereka itu. Nah, dan tentu saja tidak akan kita dapatkan. Nah, an-riya'a syirkun. Kemudian anna syirkal waqi minal musyrikin wa syirku fil ibadah. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi dari orang-orang musyrik adalah syirik dalam ibadah, bukan syirik dalam rububiyah. Ya. Bukan syirik dalam rububiyah. Ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jadi syirik dalam ibadah. Nah, di sini jelas disebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ya, jadi mereka orang-orang musyrik itu berbuat syirik dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annahu la yajuz an yu'bad ma'allahi ahadun. Tidak boleh disembah bersama Allah seorang pun atau siapapun, la minal asnam wala minal anbiya was-salihina wala ghairihim. Ya. Tidak dari berhala-berhala, dari para nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya, ya. Karena syirik ini, ya, siapapun pihak yang dijadikan sekutu bagi Allah, maka itu adalah syirik. Maka itu adalah terlarang. Ya, jadi tidak melihat siapa pihak-pihaknya itu. Ya, termasuk sekalipun jika Allah itu disekutukan dengan nabi, disekutukan dengan malaikat, disekutukan dengan orang soleh, maka semuanya terlarang. Semuanya termasuk syirik yang terlarang. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada, ya, ahada ini memiliki makna umum, siapapun itu. Ya, siapapun. Nah, ya, dalam bahasa la malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Di dalam salah satu usul, ya, tidak dengan malaikat yang dekat dan tidak juga dengan nabi yang diutus. Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun. Apalagi dengan makhluk-makhluk yang kedudukannya di bawah mereka. Disekutukan dengan batu, disekutukan dengan pohon, disekutukan dengan apa? Ya. Jin misalnya gitu, ya. Disekutukan dengan patung, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kedudukan juga di sisi Allah. Ya. Nah. Baik. Nah, ini ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ayat, ya, yang dibacakan oleh penulis di sini. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.